Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, jamaah Masjid Al-Insan, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini, insya Allah kita lanjutkan kajian fikih 4 mazhab kita, masih membahas tentang bab sholat jamak. Ini bagian 3-nya para jamaah. Di awal kita bahas definisi jamak, juga jamak yang penyebabnya adalah haji di Arafah dan di Muzdalifah. Terus kemudian jamak yang penyebabnya adalah safar, perjalanan. Nah, di bagian kedua kita bahas jamak yang sebabnya hujan dan juga syarat-syarat jamak sebab hujan. Sisanya masih lumayan agak banyak sih Pak. Yaitu salah satunya sebab sakit, ya, menjamak sholat. Terus juga sebab khauf, di medan perang menjamak sholat. Juga bagaimana hukumnya kalau jamak tanpa sebab. Terus yang terakhir adalah syarat-syarat pelaksanaan jamak atau syarat sahnya melaksanakan sholat jamak. Kita bahas para jamaah. Sakit ya Pak, apakah bisa menyebabkan seseorang boleh sholat jamak atau tidak? Para ulama, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, berbeda pendapat Pak. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, para jamaah, sakit itu tidak boleh jamak Pak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Seperti itu. Ya, sebab ya dalilnya sama sih. Jadi tidak ada dalil yang kuat, ya, baik dari Quran ataupun hadis, atau dalil yang jelas ya Pak, yang memperbolehkan sakit boleh menjamak sholat. Seperti itu. Dan hukum sholat jamak itu asalnya haram ya Pak. Loh kok haram? Hukum menjamak sholat asalnya karena jamak itu sholat di luar waktu Pak. Ya, kalau jamak takdim, ya sholat asarnya di luar waktu, sholat isanya juga di luar waktu ya Pak. Kalau jamak takhir, sholat zuhurnya, silahkan Pak Haji. Kalau jamak takhir, sholat zuhurnya yang di luar waktu. Ya Pak, sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib dilaksanakan di waktu
bisa. Sholat di luar waktu itu dosa besar para jamaah. Karena Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Seperti itu. Di ayat lain ya Pak. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu alas sholawat. Sholat fardu itu harus dijaga, dipelihara. Para ulama tuh sepakat para jamaah ya, bahwa pemeliharaan sholat yang paling pertama itu terkait syarat rukun. Ya, Pak. Jadi sholat itu harus dijaga syarat dan rukunnya agar dianggap sebagai sholat. Sebab kalau sholat tidak memenuhi syarat ya para jamaah, ya, kalau sholat tidak memenuhi syarat ya Pak, kenapa ini? Kurang ini ya? Ya kurang kenceng. Ya. Gitu kan. Maaf. Iklan dulu ya Pak. Coba ya, bentar. Ini nih saya yang ganti, coba. Nggak bisa ya? Harusnya sih bisa. Tuh, bisa kayaknya. Nah, udah. Baik, jadi ada beberapa hal ya para jamaah dalam sholat fardu tuh yang mesti dijaga Pak. Ada waktu, ada jamaah, tapi yang paling pokok syarat rukun. Jadi kalau orang sholat tidak dijaga syarat rukunnya dianggap tidak sholat. Misalnya syarat sholat wudhu, terus ada orang sholat tanpa wudhu, ya dianggap nggak sholat. Seperti itu. Rasul mengatakan layak balullah sholatan bi ghairi tohur. Tidak sah sholat orang ya, dengan tanpa bersuci. Seperti itu contoh. Atau rukun Pak. Ada orang sholatnya tanpa tumakninah. Ya, sahabat Nabi yang sering saya cerita sama Rasul dikatakan ya fulan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bapak sholat lagi ya. Tadi bapak sholatnya tidak sah. Ya, sampai dalam satu hadis sahih itu Rasul mengatakan bahwa ada laki-laki atau ada seseorang yang 60 tahun sholatnya tidak sah. Berarti kan ahli sholat Pak. Seperti itu. Maka Allah perintahkan apa? Hafizu ala sholawat. Harus dipelihara sholat itu. Harus dijaga. Terutama yang dijaga adalah syarat rukunnya para jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, Pak. Nah, salah satu syarat sholat itu apa? Dukhulul waqt.
harus di waktunya. Kalau sholat di luar waktu ya nggak boleh Pak, nggak sah. Misalnya sholat duhur masih jam 9 pagi. Seperti itu contohnya. Makanya Allah berfirman, aqimis sholah lidulukis syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajr. Seperti itu. Tapi ada sholat darurat para jamaah. Namanya sholat syiddatul khauf. Itu boleh tanpa wudu, boleh tanpa tayamum, boleh badannya kena najis, boleh sambil jalan-jalan, Pak. Seperti itu, boleh sambil ngomong-ngomong, teriak-teriak. Namanya sholat darurat. Seperti itu, makanya ayat berikutnya fa in khiftum, kalau dalam kondisi takut darurat. Biasanya ditafsiri di medan perang. Itu solusinya bukan jamak. Tapi solusinya apa? Sholat darurat. Kan dalam kondisi perang terus ngomong dulu ke musuh. Pak musuh, bentar ya saya wudhu lagi, nanti kita perang lagi. Kan nggak bisa Pak. Seperti itu. Sehingga waktunya sholat. Maka di mazhab Syafi'i, kalau darurat banget ya semampunya. Saya kasih contoh misalnya Pak. Orang dioperasi. Ya, Pak. Kalau dioperasinya bius total, maka tidak wajib sholat, namanya orang lagi tidur. Hilang akal, seperti itu. Orang lagi tidur kan gak wajib sholat. Man nama an sholatin fal yusolliha idzas taiqad. Seperti itu para jamaah. Nanti sholatnya kalau sudah sadar, sudah bangun, baru sholat. Tapi kalau bius separuh Pak, kayak orang sesar itu, maka ya, atau apalah kayak gitu, maka kemudian tetap masih wajib sholat dalam kondisi seadanya. Seperti itu. Kondisi seadanya tuh ya selama masih sadar, karena masih sadar berarti masih wajib sholat. Kecuali ada halangan-halangan lain kan, kayak nifas seperti itu. Itu wilayah inilah, wilayah penghalang lain. Tetapi hukum asalnya orang dalam kondisi darurat pun tetap wajib sholat. Seperti itu, semampunya. Salah satu yang dalam kondisi operasi yang susah sholat itu siapa Pak? Dokternya kan, bener gak? Bisa gak dokternya ninggalin ruang operasi dulu untuk sholat dulu Pak? Tinggalin dulu ya, sholat jamaah kayak gitu. Pasiennya dalam kondisi dibedah. Operasi jam 11 siang, selesai misalnya habis maghrib. Itu sedang tidak bicara jamaah itu. Kan enggak bisa, enggak bisa ditinggal buat sholat. Jadi ada kondisi-kondisi namanya khauf. Seperti itu. Sehingga sambil sholat ya sambil ngoperasi, sambil gunting, sambil ngomong ke susternya, ambilin itu. Nah, cara sholatnya ya seperti orang sholat biasa, gerakannya lewat kedipan mata atau lewat anggukan kepala. Dan itu diatur dalam syariah. Seperti itu para jamaah. Sehingga maksudnya apa? Orang sakit tuh karena tidak ada alasan ya Pak untuk menjamak sholat, artinya tidak ada dalil, ya maka sholatlah semampunya. Seperti itu. Kata Rasul itu, kalau mampu berdiri, berdiri. Enggak sanggup berdiri,
duduk. Nggak sanggup duduk, tidur miring ya Pak. Itu dalam Sahih Bukhari. Nggak sanggup tidur miring ya sebisanya. Tapi sholat tetap. Seperti itu. Sebisanya nggak bisa, ya solusi terakhir disolati Pak. Kan gitu. Sehingga selama masih ada nyawa dan masih sadar, ada kewajiban sholat orang sakit. Dan solusinya bukan jamak. Zaman beberapa bulan lalu tuh ada pesantren roboh ya Pak di Jawa Timur di Sidoarjo tuh kan. Terus dengar-dengar ya katanya mereka tetap sholat walaupun di bawah reruntuhan. Itu kan namanya sholat darurat Pak. Dulu juga saya pernah lihat video tuh. Ada orang sholat ya Pak. Terus kemudian gempa tuh. Tapi masih baca ini aja. Itu salah Pak. Itu enggak keren. Itu namanya bunuh diri. Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh orang itu menjatuhkan ke dalam kerusakan. Gempa ya lari. Perlu dibatalin enggak sholatnya? Enggak, itu sholat darurat. Tapi yang sudah tidak bisa kan berjamaahnya, orang lari ke sana kemari. Seperti itu. Ada lagi saya lihat tuh ya fenomena ya Pak. Maka kemudian belajar syariah itu penting kayak gitu. Ada orang sholat jadi imam Pak, di videokan itu. Jatuh pingsan. Seperti itu. Itu makmumnya sholat aja, ada yang maju. Kayak gitu nggak boleh Pak. Haram itu. Tolongin dulu. Dan kalau tidak perlu membatalkan sholat, nggak usah dibatalin sholatnya. Namanya sholat darurat. Urusan nanti kalau ditolongin tetap meninggal, takdir Allah. Tapi nolongnya wajib. Itu sholat darurat tuh. Lagi sholat. Tiba-tiba anaknya mainan terus mau kecemplung got kayak gitu. Kecemplung got tuh bahasa Indonesia kan ya? Apa tuh kecemplung got? Terus diem aja sholat, ya nyemplung anaknya. Maka lari, diselamatin anaknya tanpa harus membatalkan sholat. Itu makna fa in khiftum farijalan aw rukbana. Seperti kalau dalam kondisi takut ya sholat semampunya. Berjalan kaki di atas kendaraan dan macam-macamnya. Namanya sholat darurat. Para jamaah Pak, kalau kita ya Pak naik mobil dari Jakarta ke Bekasi, terus macet di tol tuh, turun nggak bisa, badan najis. Seperti itu. Untuk tayamum juga mobilnya bersih, nggak ada debunya. Syarat tayamum kan ada debu Pak. Seperti itu. Kalau nggak ada debunya itu bukan tayamum. Cuman ulama berbeda pendapat apakah wajib sha'id atau boleh ghubar. Ya, kalau jumhur wajib sha'id, wajib debu yang ada di muka bumi. Kalau kayak gini-gini itu para jamaah terus gini Pak ya, itu ndak sah, nggak ada debunya Pak. Seperti itu. Abdullah bin Umar itu pernah di Syam, nggak bisa keluar rumah, air nggak ada, mau sholat, dia ngomong ke yang hadir di situ, cari tembok yang kotor. Tapi ada bahasa apa? Kotornya. Dalam riwayat, cari apa tempat-tempat yang kalau dipukul debunya berterbangan, sehingga di sini tuh kasar kelihatan. Seperti itu. Ini ada orang sholat di pesawat gosok
gosok. Seperti itu. Itu namanya apa tuh Pak ya? Tayamum tanpa debu, apa tuh namanya Pak? Sama kayak wudhu tanpa air. Karena alat wudhu air, alat tayamum debu. Problemnya kan dipraktekin dan menyebar jadi tradisi. Terus tidak dikaji secara syar'i. Jalan saja. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke problemnya. Debu nggak ada, air nggak ada. Apa yang dilakukan? Ya sholat di mobil. Bukan jamak nunggu nyampe Bekasi. Seperti itu. Namanya sholat darurat. Seperti itu. Nah, faiza amintum. Kalau sudah aman ya Pak, berarti udah nyampe rumah. Kalau dioperasi ya udah selesai operasinya, berarti kan udah aman, udah nyampe. Maka fazkurullah. Tadi kan sholat yang tadi itu para jamaah sholat penuh dengan kekurangan ya Pak, namanya sholat darurat. Tanpa wudhu, tanpa tayamum, badannya najis, kayak orang perang kan kadang ada darahnya, ada apa. Seperti itu. Nah, itu kata Allah, ulangi ya sholatnya. Sebab yang tadi sholat darurat. Kurang lebih seperti itu tuh. Yang kayak gitu tuh banyak orang gak tahu. Apa buktinya? Kama allamakum malam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian apa yang kalian nggak tahu. Sehingga di mazhab Imam Syafi'i solusi jamak tuh solusi bermasalah. Ketika seseorang penyebab jamaknya adalah sakit. Solusi bermasalah tuh di mazhab Syafi'i sholatnya batal kalau di jamak. Seperti itu. Karena ada solusi lain ya para jamaah, yaitu solusi ya Pak, sholat darurat. Ini ya, para jamaah hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Rasul menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa penyebab takut dan juga tanpa penyebab hujan. Ada yang ngomong ulama, Pak, oh berarti ini penyebabnya sakit. Seperti itu. Terus sama mazhab Imam Asy-Syafi'i dibantah. Mana buktinya penyebab sakit? Kan dugaan. Hadisnya tidak menyebutkan kata-kata apa? Sakit. Ya, Pak. Ini juga sama. Ya, ada lagi sakit tuh ini Pak. Hadis riwayat Abu Dawud, Hamnah binti Jahas, sahabiyah ya. Itu istihadoh sampai 6 bulan. Darahnya keluar terus. Nah, istihadoh tuh berarti dia badannya lagi bermasalah. Ya, seperti itu. Kalau badannya itu normal sehat, maka haidnya apa? Normal, lancar. Ya, tapi kalau lagi bermasalah, entah gara-gara minum obat, entah fisiknya sedang sakit, entah psikisnya, pikirannya yang lagi bermasalah, maka kelihatan di haid istihadu itu 6 bulan Pak. Keluar terus. Kalau perempuan punya suami, darahnya 6 bulan keluar terus, yang pusing siapa tuh Pak? Yang pusing suaminya ya Pak Haji. Nah, ini libur terus kayak seperti itu. Bisa-bisa nikah lagi tuh kan Pak.
Nah, maka ditanyakanlah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya satu-satunya jadi dalil ya Pak, yang kemudian mazhab Hambali sama mazhab Maliki memperbolehkan jamak gara-gara sakit. Tapi kata mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan dalil. Problemnya apa? Bukan dalil. Ketika minta fatwa itu, Rasul mengatakan, ya, fa iza qawiti fa in qawiti, ketika kamu mampu, kamu sanggup, ya, ala antu akhiri az-zuhur, zuhurnya diakhirkan. Berarti kalau zuhurnya diakhirkan tuh menjelang asar, tapi masih di waktu zuhur. Ya, seperti itu. Bukan kumpulkanlah di satu waktu, bukan. Zuhurnya suruh diakhirkan. Waktu ajili al-asar, asarnya diawalkan. Itu namanya jamak suri. Ya, suri itu dari kata surah, Pak. Artinya gambar. Jadi sholat jamak hanya gambarannya saja. Aslinya sholat di waktunya masing-masing. Seperti ngumpul sih. Habis sholat zuhur langsung sholat asar. Tapi di waktunya masing-masing. Bukan sholat jamak beneran di satu waktu. Seperti itu. Kata Rasul, tasilina, kamu mandi ya. Jadi mandinya 3 kali itu Pak. Karena dia kan darah istihadohnya keluar, terus mandi, terus wudu, terus ditutup tuh. Zaman dulu pakai kain, kalau zaman sekarang pakainya pembalut ya Pak. Karena darahnya keluar terus. Terus sholat zuhur di waktu akhir, habis selesai sholat zuhur masuk waktu asar, sholat asar di awal waktu. Berarti bukan jamak. Makanya apa? Walaupun kalimatnya watajma'ina baina sholataini, kamu menjamak antara 2 sholat, mengumpulkan 2 sholat. Tapi makna menjamak ini bukan jamak sebenarnya, tapi hanya jamak gambaran. Seperti itu. Sehingga hadis ini Pak tidak bisa jadi dalil kalau orang istihadah kan orang sakit. Seperti itu. Bahwa sakit menyebabkan jamak. Sebab ini pengantar ya Pak. Kalau orang sholat boleh dijamak, maka kewajiban sholat di waktu ya nggak ada Pak. Kan sholat itu wajib di waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau sholat di luar waktu dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus ada orang sholat, oh boleh jamak sholat, nggak harus ada penyebab, misalnya. Ya maka seumur-umur dia apa Pak? Dijamak. Makanya kemudian cara ijtihadnya, jamak itu hukum asalnya haram. Sebab dia sholat di luar waktu. Boleh dilaksanakan, harus datengin dalil yang memperbolehkan. Apa alasannya? Oh Rasul pernah menjamak sholat di Arafah, maka dalil itu yang jadi alasan. Boleh jamak sholat di Arafah dan Muzdalifah. Karena ada dalil, bukan karena sholat jamak boleh. Seperti itu. Rasul ketika safar menjamak sholat. Oh berarti setiap safar boleh jamak. Semacam itu. Nyatanya sakit nggak ada dalilnya yang menjelaskan boleh jamak. Seperti itu. Sehingga kemudian di mazhab Syafi'i orang sakit jamak itu sholatnya batal.
karena sholat di luar waktu, tidak memenuhi syarat ya Pak. Di mazhab Imam Malik dan di mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya Pak, Hanabilah sama Malikiyah. Kalau Hanafi kemana? Imam Abu Hanifah itu membangun mazhabnya, menyatakan jamak itu haram seluruhnya. Cuman satu yang boleh, jamak di Arafah dan Muzdalifah. Itu mazhab Abu Hanifah. Karena penelitiannya mazhab Abu Hanifah, para jamaah, tidak pernah ada dalil yang kuat orang melaksanakan sholat jamak kecuali waktu haji. Seperti itu. Sehingga di mazhab Abu Hanifah itu adanya jamak suri tadi. Kalau dalam perjalanan biar kemudian nggak sering turun, maka turunnya kalau perjalanannya sehari semalam, orang dulu kan kalau perjalanan kan lama ya Pak, pakai onta, pakai apa, biar nggak sering turun, maka turunnya cuma 3 kali. 1 menjelang asar untuk sholat zuhur dan asar, 2 menjelang isya untuk sholat maghrib dan isya, yang ketiga subuh. Karena salah satu yang tidak nyaman di safar itu adalah sering turun ini Pak dari kendaraan, sering istirahat. Tapi saya dibantah para jamaah. Enggak, Tad, kalau touring itu malah nyantai kayak gitu. Nah, saya kan seringnya kasih contohnya, yang bermasalah itu biasanya orang Pak naik pesawat, ini contoh saja kayak gitu. Walaupun dikasih hotel, tapi kalau delay itu marah orang Pak. Seperti itu. Karena apa? Karena memang lebih nyaman nyampe tujuan daripada banyak istirahat di jalan. Maka sama syariah Islam diringankan tuh. Sebab sholat fardu itu hukum asalnya tidak boleh di atas kendaraan. Kalau misalkan melihat kitab-kitab dulu sebelum ada pesawat, sebelum ada kereta ya Pak, itu sepakat seluruh ulama sholat di atas kendaraan itu hukumnya tidak sah. Sholat fardu tidak sah di atas kendaraan, ijma ya Pak. Sholat sunnah boleh di atas kendaraan dengan status musafir. Dan itu sudah pernah dibahas sebenarnya. Sehingga orang kalau mau sholat itu harus turun. Maka diringankan sama Allah turunnya biar dikit, cuman 3 kali. Tapi di mazhab Abu Hanifah cara turun dari kendaraannya adalah untuk sholat bukan menjamak sholat, takdim takhir, tapi dengan cara mengakhirkan waktu yang awal mendahulukan waktu yang kedua. Itu namanya jamak suri. Sehingga Imam Abu Hanifah itu nolak syariah jamak kecuali 1, di Arafah dan di Muzdalifah. Baik. Nah, di mazhab Hambali sama Maliki ya Pak, maka sakit itu boleh melakukan jamak, baik takdim ataupun takhir. Dan biasanya orang sakit kan kadang yang sakitnya males sholat Pak, kalau nggak dipaksa-paksa banget. Kadang keluarganya yang nggak tega kalau sholat, nggak datang ke rumah sakit itu kan. Bapak sholat belum? Terus jawab, kasihan baru tidur. Dari tadi ngerintih mulu, kan kayak gitu. Waktunya udah mepet, seperti itu. Kadang kayak gitu kondisi itu. Karena orang sakit itu kan lagi nahan rasa sakit. Sehingga pengennya ya istirahat, nggak disibukkan dengan banyak hal. Sehingga jam besuk aja kadang diatur kan, biar tidak terlalu ganggu. Macam itu. Ya para jamaah. Maka mazhab Maliki sama mazhab Hambali bisa jadi solusi. Seperti itu, tinggal nanti sholatnya berarti 3 kali
baik di jama' takdim ataupun di jama' takhir. Duhur asar di jama', maghrib isya di jama', terus subuh sendirian, Pak. Sehingga tidak sering sholat lagi sakit. Nah, alasannya mazhab Maliki sama mazhab Hambali boleh sholat, yang pertama diduga hadis ini tuh penyebabnya sakit, Pak. Karena Ibnu Abbas mengatakan hujan bukan, kondisi perang juga bukan. Tapi sholatnya di mana? Di Madinah. Berarti kan bukan musafir. Maka diduga oh ini sakit. Mana buktinya? Ya, dalil bahwa itu adalah diduga sakit, yaitu hadis tadi. Kalau di mazhab Maliki, kalau di mazhab Hambali, poin pokoknya di kalimat ini nih Pak, wa tajma'ina baina sholataini. Dia menjamak antara dua sholat, sehingga memaknai mengakhirkan zuhurnya di waktu asar. Mendahulukan asarnya berarti asarnya di waktu zuhur, namanya jama' takdim. Dan penyebabnya apa? Istihadah, sakit. Maka versi mazhab Hambali, versi mazhab Maliki, sakit boleh jama'. Seperti itu. Sampai sini dulu para jamaah. Sebelum dilanjut ada yang perlu didiskusikan, Pak. Silakan. Oh baik. Terus tadi yang darurat ya. Iya. Kan misalnya perang. Kan itu nanti pas waktu udah beres santai bisa sholat lagi kan harusnya. Iya. Nah, misalnya perangnya beberapa hari atau apa, itu kok apakah tetap berlaku sholat itu? Baik. Baik. Para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ya, sholat orang yang sakit ya Pak. Sholat orang yang sakit itu ada aturannya. Sebelum tidak ada aturannya. Seperti itu. Pertama, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Duduk aja, afdolnya iftiros, Pak. Bukan di atas kursi. Kalau sanggup, iftiros itu duduk di antara dua sujud tuh. Seperti itu. Sehingga posisi orang sholat duduk tuh iftiros. Nanti kalau pas ruku agak bungkuk dikit. Kalau sujud normal. Sujud. Seperti itu. Nah, karena tidak sanggup berdiri itu hukum asalnya. Kalau sanggup iftiros. Tapi kalau tidak sanggup iftiros ya sebisanya. Salah satunya sebisanya tuh sholat duduk di atas kursi. Seperti itu. Itu duduk. Tapi kalau duduk di atas kursi aja nggak bisa, maka solusi berikutnya bukan tidur telentang, Pak. Telentang apa terlentang sih? Hah? Terlentang pakai R ya. Yang benar yang mana, Pak? Benar semua. Barangkali ada yang ahli bahasa Indonesia. Yang tidak boleh kan bukan telentang ya Pak, nelentang nggak boleh. Nah, seperti itu. Baik. Jadi kalau telentang, bukan telentang ya Pak, tapi tidur miring. Tidur miring itu dengan posisi kanan di bawah, kiri di atas, menghadap kiblat. Iya baik. Iya. Berarti ada syarat sholatnya untuk berwudu. Baik. Ya, syarat sholatnya itu kan harus berwudu. Iya. Bagaimana dia tidak berwudunya itu seperti apa, Ustaz? Baik. Nah, yang saya pelajari itu kemarin itu adalah dia pakai semprotan itu bisa, Ustaz? Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ini ya Pak, dalam ayat Al-Quran ya Pak,
dikatakan bahwa idza qumtum ila shalah ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardo. Kalau dalam kondisi sakit, maka solusinya kalau tidak bisa menggunakan air fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi salah satu orang boleh tayamum itu penyebabnya apa? Sakit, para jamaah. Sehingga kalau tidak bisa wudu ya tayamum. Bisa kok wuduknya seperti itu. Tidak, kalau kena air tidak masalah. Yang susah itu jalan ke tempat wudunya, misalnya seperti itu. Sebab kalau wudhu di situ basah. Pertama, para jamaah ya, dalam syariah wudhu itu ada dua istilah, Pak. Satu namanya ghuslun, membasuh, faghsilu wujuhakum. Yang kedua namanya mashun, mengusap, wamsahu biru'usikum. Apa bedanya mengusap sama membasuh? Kalau membasuh itu sayalanul ma', airnya harus mengalir di anggotanya tuh Pak. Seperti itu, sehingga kalau misalnya diguyurin kayak gini kan alirnya ke sini tuh. Nah, semacam itu. Maka kalau air dituang dikit, digosok-gosok terus begini, itu namanya bukan ghuslun, tapi apa? Mashun, ngusap. Seperti itu. Muka perintahnya dibasuh, kepala perintahnya diusap. Maka kalau semprot-semprot ke muka terus diusapin, tidak sah wudunya. Tapi dia tidak bisa ke kamar mandinya, makanya ayat Qur'annya falam tajidu ma'an fatayam mamu. Tidak menemukan air tuh bukan tidak ada air, tapi nggak sanggup datengin air. Airnya sih kelihatan Pak di sana, tapi harus ngelewatin jurang dulu. Lewat jurangnya nggak bisa, ya tayamum. Sampai titik tayamum itu gini, ada orang bawa tas ya Pak. Di tasnya ada duit 1 miliar. Seperti itu. Masuk ke tempat wudhu nggak ada buat nyantolin tas. Seperti itu. Kalau ditinggal takut hilang, Pak. Maka titik semacam ya, kondisi semacam itu tuh boleh tayamum. Seperti itu. Sehingga di rumah sakit itu kalau tidak bisa wudhu, gara-gara nggak bisa ke kamar mandi, kalau ditaruh di situ becek, ya tayamum. Tayamumnya nggak ada debunya, ya bawa dari rumah, Pak. Di botol. Saya pernah punya, bukan pernah punya ya Pak, ada kawan sakit dirawat di Cikarang sana. Dia nanya kayak gitu, Tad, di sini nggak ada debunya kayak gitu. Boleh nggak cuma tepuk-tepuk di kasur? Saya bilang, setahu saya Pak nggak boleh. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali ya sholat saja, namanya sholat darurat. Nanti kalau Bapak sehat diulang ya. Seperti itu. Kalau nggak sehat gugur kewajibannya karena sudah sholat. Nggak sehat tuh mati gitu Pak. Seperti itu. Nah, sehingga di perang pun kondisinya kayak gitu, berhari-hari nggak sholat, tiba-tiba meninggal duluan. Karena Pak, kewajiban itu, ini jadi agak melebar ya. Kewajiban itu gugur dengan dua hal. Satu dengan niat, ya, namanya wajib bil quwah. Yang kedua dengan melaksanakan, walaupun pelaksanaannya masih darurat. Ada orang, ya, para jamaah
mau sholat jamak takhir ya Pak, di waktu zuhur, nantilah jamak takhir aja di waktu asar karena masih di mobil. Tiba-tiba masuk waktu asar, berarti kan belum sholat zuhur tuh, sudah asar, tapi belum berhenti untuk sholat asar, tabrakan, meninggal. Punya kewajiban sholat nggak dia Pak? Punya kewajiban sholat nggak? Enggak sama sekali, nggak ada hisabnya, karena dia sudah niat jamak takhir. Jadi kalau nanti dihisab sama Allah, ini mah bercandaan ya Pak, tapi benar, kamu belum sholat zuhur, kan saya udah niat ya Allah, sholat zuhurnya nanti di asar, engkau bolehkan lewat hadis Nabi. Seperti itu. Pas mau sholat, engkau wafatkan dulu saya, sehingga bukan salah saya. Seperti itu tuh Pak. Maka kemudian kewajiban itu gugur gara-gara apa? Sudah niat di situ, walaupun belum sholat. Baik, tadi sudah sholat tapi darurat. Maka ketika Allah takdirkan wafat meninggal, ya gugur kewajibannya, karena dia sudah melaksanakan sholatnya. Walaupun sholatnya tanpa tayamum, tanpa wudu, itu sholat darurat. Fungsinya sholat darurat. Tapi kalau nggak sholat Pak, dia dihisab nanti dan bisa masuk neraka sakor. Kan di Quran itu orang-orang ahli surga fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Mujrim itu pendosa. Seperti itu. Apa orang-orang ashabul yamin yang di surga mengatakan, di surga apa yang dikatakan? Masalakakum fi sakor. Kok kamu bisa masuk neraka sakor? Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musholin. Masih punya utang sholat saya. Seperti itu. Sehingga satu sholat aja bisa menjerumuskan orang masuk neraka tuh Pak. Satu sholat. Seperti itu. Nah, kalau tidak niat terlebih dahulu, belum gugur dia. Sama sholat itu kan, kalau dalam fikih Pak ya, wajibnya wajib muasa. Wajib muasa itu boleh dilakukan di awal, boleh dilakukan di tengah, boleh dilakukan di akhir. Yang penting nggak keluar waktu. Sehingga misalnya lagi sibuk-sibuknya para jamaah, lagi sibuk-sibuknya, dan nanti ya kita berjamaah jam 2 sholat zuhurnya, seperti kerjain dulu sampai selesai. Tapi ada niatan jam berapa? Jam 2 mau sholat, tiba-tiba kena tsunami, meninggal semua sebelum jam 2. Gugur nggak kewajibannya? Gugur, karena dia sudah mau niat sholat. Namanya kalau di fikih wajib bil quwwah. Seperti itu. Baik. Jadi para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan asalnya apa tuh? Tadi kepotong jauh. Iya. Jadi kalau walaupun banyaknya hari ya Pak, tapi kemudian kalau darurat semua, misalnya 40 hari perang terus kayak gitu. Seperti itu, maka ya 40 hari dikodok. Seperti, tapi kodoknya diulangnya semampunya. Seperti itu. Dan masa perang kan enggak 24 jam ya Pak Haji. Tapi masa perang itu ada malam istirahat Pak. Sehingga ketika malam istirahat kondisinya kan lebih tenang, aman, seperti itu. Maka di malam itu zuhur asarnya dikodok. Kan kalau sudah tidak perang, maksudnya sih masih perang tapi malam hari istirahat, itu enggak boleh sholat maghribnya sambil jalan-jalan. Makanya ada sholat khauf, ada sholat syiddatul khauf. Sholat khauf itu sholat tidak dalam kondisi perang tuh Pak, tapi mau perang, diatur 2 baris. Itu di Quran kan dijelaskan itu seperti itu. Yang satu ikut imam, yang belakang jaga
musuh, posisi musuh di mana. Itu namanya sholat khauf. Tapi sholatnya normal. Ya wudu ya najis segala macam dibersihin. Seperti itu. Baik. Nah itu yang sudah ya dua-duanya ya. Baik. Ada lagi para jamaah? Silakan. Di luar sholat wajib ini saat ini kan dalam keadaan banyak bencana. Kemudian bagaimana pandangan 4 madhab tentang sholat mutlak bencana, Ustaz? Sholat mutlak bencana. Jadi saya baca di satu artikel itu dikiaskan bahwa sholat itu adalah doa, dan Rasulullah SAW berdoa ketika awan mulai hitam, angin mulai kencang, beliau berdoa. Dan di situ dikutip Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sunnah sholat ketika musibah. Ketika ada musibah. Artinya kan itu sholat sunnah mutlak, iya, di luar betul. sunnah-sunnah yang lainnya. Betul. Apakah ada pandangan, karena kan Syekh Nawawi Bantani kan kemudian hidupnya setelah para imam madhab kan? Iya betul. Dan beliau ulama ahli di bidang fikih. Cuman problemnya sayanya nggak tahu, Ustaz. Jadi mungkin coba saya cari referensinya bagaimana terkait sholat di saat musibah. Seperti itu. Yang paling saya tahu saat musibah itu ada syariah adzan, ada syariah takbir. Seperti itu. Tapi kalau sholat itu saya kurang tahu. Kalau azan yang memperbolehkan azan saat musibah itu, saat gempa, saat mazhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi di mazhab Syafi'i itu adzan meluas, Pak. Saat musibah, saat kebakaran. Seperti itu. Termasuk kenapa terjadi perselisihan azan untuk bayi yang dilahirkan itu, semacam itu. Azan dan iqamah, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan itu bagian daripada syariah. Seperti itu, sampai titik azan buat orang yang meninggal. Itu khilafiyah, Pak. Seperti itu, perbedaan pendapat di antara para ulama, semacam itu. Kalau khilafiyah tuh kalau ada orang maksain benar ya karena doktrin saja. Seperti itu. Karena tidak mungkin ijtihad ulama lewat jalur ngawur. Kalau ulama ya seperti itu. Yang problem itu kan bukan ulama berijtihad. Kalau ulama kan perangkat ijtihadnya ada tuh. Apalagi misalnya ulama-ulama dulu yang tingkat takut dosanya besar. Sebab ngobrol terkait agama tanpa ilmu itu Pak ya berijtihad. Itu walaupun benar diancam masuk neraka. Hadisnya sahih itu. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar wa in asab. Seperti itu. Siapa yang berbicara terkait Quran, lebih umum terkait syariah, dia tidak tahu jalur ijtihadnya, dia tidak ngikutin ulama tanpa ilmu, maka Allah siapkan satu tempat di neraka walaupun pikirannya benar. Salah satu saya kasih contoh ya para jamaah. Ada ayat Quran, Pak. Waman a'rodo, waman apa faman itu ya? Waman a'rodo ang dzikri fa innalahu ma'isatan donka. Waman apa faman, Pak? Waman a'rodo ang dzikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Seperti itu. Itu ada yang nafsirin ma'isatan donka, kehidupan sempit itu miskin. Dan itu tafsir ngawur, Pak. Seperti itu. Kenapa tafsir ngawur? Imbasnya Rasul yang kena. Rasul itu miskin. Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Rasul itu miskin, memiskinkan diri.
Seperti itu. Sedangkan kalau kehidupan sempit itu maknanya miskin, orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah itu Allah kasih hukuman apa? Miskin. Rasul dong yang dihukum. Seperti itu. Makanya ketika lihat tafsirnya ya, seperti itu. Ma'isatan donka itu adalah hayatul kafir. Itu salah satu yang diungkap beberapa tafsir ya, seperti itu. Kehidupan orang kafir ya Pak. Fi halatil mazlamah, dalam kondisi kegelapan. Sehingga Pak tidak pernah tenang karena ambisinya murni dunia. Banyak duit nggak tenang, nggak ada duit tambah nggak tenang. Bisa sampai bunuh diri itu, seperti itu. Itu gambaran ma'isatan donka. Seperti itu. Jadi ada jalur ilmunya untuk menafsiri. Ada lagi riwayat ma'isatan donka itu, kehidupan sempit itu, yaitu azabul qabri, azab kubur. Itu ada tafsirnya. Tapi kalau tafsirin miskin itu tafsir seka Pak. Tafsir sekarpe dewe, tanpa ilmu. Semacam itu. Jadi dia lihat terjemahnya ma'isatan donka itu kehidupan sempit, otaknya jalan seperti berarti kalau kehidupan sempit miskin, seperti itu. Sehingga orang kalau belajar Islam, sholatnya benar, ahli ibadah, dijamin kaya, padahal enggak. Seperti itu. Ada lagi ayat itu kan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana, kehidupan yang baik. Atau man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dianggapnya kehidupan yang baik itu kaya raya, sejahtera, padahal kaya belum tentu hidupnya baik. Buktinya Fir'aun kaya raya, Qarun kaya raya, seperti itu. Sehingga hayatan thayyibah itu tumakninah fil qalb, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, yang kalau ketika dapat nikmat syukur, yang kalau dapat musibah sabar. Tapi orang yang ma'isatan donka, ketika dapat nikmat maka dia gelisah Pak, mencari pelampiasan, jalan-jalan, bermaksiat, ke diskotik, zina, itu kan pelampiasannya. Ketika kaya, ya, bahasanya refreshing kayak seperti itu. Tapi ketika miskin, bunuh diri kan, seperti itu, nggak sabar. Itu namanya kehidupan sempit, semacam itu. Nah, kembali lagi ke masalah-masalah tadi, sehingga kemudian posisi kita itu penting mengakui keilmuan ulama. Maka ketika ulama berijtihad, misalnya terkait azan di kuburan, ya Pak, tidak cocok enggak apa-apa. Menurut saya enggak. Menurut saya itu kurang enggak pas, enggak benar, salah kayak seperti itu. Tapi kemudian menganggap itu adalah perbuatan maksiat, bermasalah. Karena itu hasil ijtihad ulama. Seperti itu. Ya, para jamaah. Sehingga kemudian ya Pak, ulama kan bukan gelar masyarakat ya Pak. Bukan ustadz, bukan kiai. Kalau ustadz, kiai, syekh itu gelar siapa? Masyarakat. Seperti itu. Ulama tuh yang labelin Allah. Seperti itu. Bahwa dia ahli ilmu tuh di bidang ini. Nanti kalau lupa lagi ya orang awam lagi. Tapi kalau gelar kampus, terus gelar masyarakat, Pak Ustadz, Pak Kiai, LC, MA, dokter, ilmunya sudah hilang juga Pak, masih gelarnya masih ada. Saya punya jamaah Pak, bukan punya jamaah ya, sekali pernah ngisi taklim Pak di wilayah sekitar
Pulau Gebang tuh stasiun apa terminal Pulau Gebang tuh ada perumahan di situ. Habis taklim tuh ngobrol-ngobrol, ternyata salah satu yang ikut hadir tuh dokter. Sudah punya izin untuk praktek, artinya sudah kuliah apa tuh namanya? Profesi ya, udah inilah seperti itu, udah profesi. Tapi saat dia praktek, bapaknya meninggal. Punya perusahaan, bapaknya tuh wasiatin, itu perusahaan lanjutin nak, kamu nggak usah jadi dokter. Pindah, udah berapa puluh tahun tuh Pak seperti itu. Nggak praktek karena ngurusin perusahaannya seperti itu, ngelanjutin. Terus saya tanya, Pak dokter, masih gelarnya masih dokter Pak, seperti itu. Ilmu kedokterannya masih ingat nggak? Ya ingat juga dikit-dikit kan, udah pada lupa kayak seperti itu. Karena kelamaan nggak buka-buka praktek Pak, nggak tahu semacam itu. Sehingga itulah gelar manusia. Kalau gelar manusia itu Ustadz ya selamanya, LC ya selamanya Pak, seumur hidup. Tapi kalau ilmu naik turun, nggak dijaga hilang ilmu itu. Mau hafalan Quran, mau fikih, mau tarikh. Kalau nggak diulang-ulang, hilang. Sehingga ada Ustadz tuh, perasaan tahun lalu antum nyampein kayak gitu. Masa sih lupa saya? Yang nyampein aja Pak lupa. Ya itu ilmu tuh semacam itu. Sehingga gelar ulama tuh ini Pak, apa tuh? Tidak nempel terus tuh. Kadang dicabut, kadang ditempel lagi semacam itu. Itu ilmu. Nah, sehingga hasil ijtihad ulama tuh tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari itu tidak boleh dianggap sebagai kemaksiatan. Tidak cocok silahkan. Seperti itu. Tapi kalau kemudian diingkari itu problem. Seperti itu para jamaah. Jadi PR ya Ustaz. Baik, Ustaz. Seperti itu. Jadi terkait kami sholat. Tanya seperti itu karena kan daerah ini rawan bencana juga. Kita Iya, kena banjir dua ya. kali. Iya. Dan artinya kalau ada wasilah sholat mutlak seperti itu bisa jadi manfaat buat kita. Baik, iya, insyaallah. Wallahu a'lam. Cukup ya kali para jamaah ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.